يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam pembahasan terkait tentang masalah al-ila, dan insya Allah akan kita lanjutkan kepada pembahasan tentang al-li'an. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang masalah, atau kita telah memulai pembahasan tentang masalah al-ila. Masih ada beberapa sedikit permasalahan yang tersisa yang akan kita sampaikan insya Allah. Bahwa kita sudah sampai pada rukun ila yang kelima. Kita sebutkan kemarin bahwasanya ila memiliki rukun. Memiliki rukun. Ada 6 bagaimana yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, dan rukun yang kelima adalah berkenaan tentang masalah tenggang waktu atau lamanya ila. Kita sudah sebutkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah berapa lamanya seorang ketika misalnya bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, kemudian sumpahnya ini dikategorikan sebagai ila. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dikatakan ila ketika dia bersumpah tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih. Artinya kalau kurang dari itu maka tidak dianggap ila. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikuti beliau. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ketika seseorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan, artinya bahwa kalau bersumpah selama 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, maka ini tidak dikategorikan sebagai ila. Ini menurut pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Malik. Begitu juga dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan pendapatnya Al-Imam Ahmad, ya, yang masyhur di kalangan pengikut beliau. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya dikategorikan sebagai ila apabila dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Ya, yang penting dia bersumpah kurang dari 4 bulan
atau lebih dari 4 bulan, maka masuk dalam kategori ila. Ya, kenapa mereka mengatakan seperti ini? Ini ulama yang memilih pendapat ini adalah seperti Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Qutadah dan yang lainnya. Karena mereka mengatakan bahwa waktu, tenggang waktu yang disebutkan di dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Suami-suami yang mengilah istri-istri mereka menunggu 4 bulan. Kata ulama yang memilih pendapat yang ketiga ini, yang mengatakan bahwasanya kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, maka masuk dalam kategori ila. Mereka mengatakan bahwasanya waktu yang disebutkan, ayat 4 bulan yang disebutkan ini adalah waktu yang memberikan batasan bagi suami yang mengilah istrinya. Ya, suami yang mengilah istrinya. Maka ketika dia kembali setelah lewat 4 bulan, maka jadi kalau dia tidak mau kembali setelah 4 bulan, maka dia harus memilih untuk mentalak. Sehingga penyebutan waktu ini bukanlah dalam rangka menjelaskan suatu waktu atau suatu batasan waktu yang di situ ila dikatakan sah. Ini argumentasi dari pendapat yang ketiga ini. Saya ulang bahwasanya mereka mengatakan penyebutan waktu di dalam ayat yang menyebutkan 4 bulan bukan sebagai penjelasan atau sesuatu yang menjelaskan tentang waktu yang ila itu dikatakan sah, tetapi disebutkan itu sebagai batasan. Ya, batasan di mana seorang suami yang mengilah istrinya ketika sudah melewati batas 4 bulan ini, dia harus memilih. Dia harus memilih kembali atau dia talak. Kembali atau dia talak. Tetapi ketika dia mengatakan 5 bulan, 3 bulan, maka ya, sah hukumnya dia telah mengilah istrinya. Hanya saja ketika sudah sampai 4 bulan, maka dia harus dikasih pilihan. Ya, dia harus dikasih pilihan. Kembali rujuk, ya, gauli istrinya, atau Anda menceraikannya. Jadi itu di antara argumentasi ulama yang mengatakan bahwasanya kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan masuk dalam kategori ila. Masuk dalam kategori ila. Dan menurut Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah, bahwasanya inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Inilah pendapat yang istilahnya lebih kuat. Bahkan di sana ada hadis yang bisa menjadi atau yang menguatkannya. Yakni hadisnya Anas Ibnu Malik, di mana beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengilah istrinya selama sebulan. Makanya kalau seorang misalnya bersumpah tidak mau menjimai istrinya dalam waktu tertentu, itu tidak lepas dari dua keadaan. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, batas waktunya kurang dari 4 bulan. Kita masih pada pendapat yang ketiga jamaah sekalian, dan kita katakan bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Malik, bahwasanya pendapat yang ketiga inilah yang kuat, yang mengatakan bahwasanya mengilah istri kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan masuk dalam kategori ilah. Masuk dalam kategori ilah. Nah, orang yang mengilah istrinya berdasarkan pendapat ini, ada dua keadaan. Bahwasanya ketika mengilah, dia bersumpah dengan menyebutkan waktu kurang dari 4 bulan. Maka kata para ulama, yang afdol atau yang utama bagi suami yang mengilah istrinya kurang dari 4 bulan ini adalah dia langgar janjinya. Dia langgar sumpahnya. Dia langgar sumpahnya. Misalnya mengilah istrinya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau kurang dari 4 bulan. Sebelum selesai atau sebelum nyampe waktu yang dia tentukan dalam sumpahnya itu, dia melanggar. Ini dia istilahnya nerobos. Kata para ulama lebih afdol seperti itu. Terus apa? Ya, tentu dia harus membayar kafarah atau kafaroh. Iya, tentang sumpahnya. Kafaroh sumpah. Memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa. Ya, atau puasa. Nah, ini dikatakan para ulama, maka yang lebih baik atau lebih utama sudah dilanggar sumpahnya kemudian dibayar kafar. Dan ini mengacu kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, man halifa ala yaminin faro'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khair wal yukaffir an yaminih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian dia melihat dan mengetahui ada yang lebih baik dari apa yang telah dia sumpahkan, maka hendaklah dia mendatangkan yang lebih baik itu, dan kemudian dia membayar kafarah atas sumpahnya. Membayar kafarah atas sumpahnya. Ya, orang mengilah istrinya, kemudian belum nyampe waktu yang disebutkan, kemudian ada pikiran yang dalam dirinya bahwa kayaknya lebih utama saya ya melanggar sumpah saya, maka kata para ulama lebih utama seperti kemudian dia berkafarah. Nah, bagaimana kalau misalnya seandainya dia
tidak mau. Dia mau melanjutkan sesuai dengan waktu yang dia sebutkan. Ya. Maka, nah, bagi istri bersabar menunggu. Kalau 3 bulan ya 3 bulan, 2 bulan ya 2 bulan. Menunggu sampai selesainya, karena suaminya juga tetap bersikukuh nggak mau, ya, melanggar sumpahnya. Ya. Dan tidak ada dan tidak boleh bagi istri untuk beralasan kemudian meminta diceraikan. Kelamaan ya, kelamaan 3 bulan atau kelamaan 2 bulan. Kewajibannya dia sebagai seorang istri menunggu sampai selesainya masa ilah tersebut, kemudian iya. Adapun meminta perceraian maka ini tidak boleh. Nah, keadaan yang kedua, ketika seorang suami mengilah istrinya lebih dari 4 bulan. Maka para ulama juga mengatakan bahwasanya yang lebih utama bagi suami ini adalah melanggar sumpahnya kemudian membayar kafarah. Dan ketika dia tidak mau melanggar sumpahnya, mengilah istrinya 5 bulan, maka kembali kepada keadaan yang pertama bahwa sang istri pun juga ya, wajib untuk bersabar sampai kemudian berlalu 4 bulan. Ya, batasannya 4. Suami mengilah istrinya 5 bulan misalnya. Lebih dari berapa? Lebih dari 4 bulan. Anggaplah 5 bulan atau 4 bulan setengah atau 6 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Nunggu sampai selesai 4 bulan. Ketika sudah berlalu 4 bulan, ya, ketika sudah berlalu 4 bulan dan suami masih tetap bersikukuh untuk melanjutkan ilahnya ke bulan yang berikutnya, maka ketika itu istri memiliki pilihan. Memberikan pilihan kepada suaminya, mengatakan sudah lebih 4 bulan. 4 bulan 1 hari. 4 bulan 2 hari misalnya. Sudah lebih 4 bulan. Kamu ya gauli saya atau kamu ceraikan saya. Istri punya hak ketika sudah lebih dari 4 bulan. Dan inilah yang membedakan dengan keadaan yang pertama. Kalau yang pertama, karena memang kurang dari 4 bulan, maka tidak ada pilihan bagi sang istri kecuali bersabar menunggu sampai selesainya waktu yang disebutkan oleh suaminya kalau memang dia tidak mau melanggar janjinya. Tapi kalau lebih dari 4 bulan, maka ketika sudah memasuki 4 bulan 1 hari, maka sang istri memberikan pilihan. Dan dia punya hak untuk memberikan pilihan kepada suaminya. Silahkan kalau masih mau gauli saya, kalau tidak mau ceraikan saya. Sudah lebih dari 4 bulan. Nah, ini jamaah sekalian, ketika sudah selesai 4 bulan dan kemudian istri atau suami tidak rujuk, ya, tidak rujuk. Dan inilah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keadaan yang seperti ini. Sebagian ulama mengatakan
bahwa status istri yang seperti ini sekadar berlalunya 44 bulan. Ya. Bagian ulama mengatakan bahwa sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Ada yang mengatakan jatuh talak pertama. Jatuh talak pertama. Ada yang mengatakan talak bain. Ya. Talak yang habis masa iddahnya. Yang butuh ketika mau kembali harus akad baru kemudian mahar baru. Dan ada yang mengatakan bahwasanya jatuh talak roji'iyah ya, talak satu tadi. Ya. Talak satu. Ulama yang lain mengatakan bahwa apabila waktu sudah selesai, ini waktu ila. Waktu ila sudah selesai, maka hakim memberikan ultimatum kepada suami. Mengatakan bahwa kamu kembali rujuk ke istrimu, menggauli istrimu, atau kamu ceraikan. Iya. Kalau ternyata suami ketika sudah diberikan pilihan oleh hakim seperti itu, kemudian dia tetap enggan, dan dia juga tidak mau mentalaknya. Dia nggak mau menggauli istrinya, tapi dia juga nggak mau mengeluarkan kata-kata talak. Maka hakim punya hak untuk memisahkan keduanya, yakni mentalak. Nah, hakim punya hak untuk memisahkan kedua, dan ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Imam Ahmad. Ya, yang mengatakan bahwasanya kalau ada suami seperti itu sudah selesai. Ya, waktu ilaknya, kemudian disuruh balik oleh hakim, nggak mau, disuruh talak juga nggak mau, maka hakim punya hak untuk ya menjatuhkan talak, menjatuhkan talak. Ini pendapat mayoritas ulama. Karena mereka mengatakan bahwasanya zahir dari ayat jika Allah Subhanahu wa taala lilladzina berfirman lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhuri fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kembalinya suami yang mengilah istrinya itu setelah 4 bulan. Dan ini disebutkan setelah penyebutan ya waktu fa infa'u. Setelah menyebutkan tarabbusu arba'ati ashhur. Kemudian dilanjutkan ayatnya wa in azamut talaq. Kalau ternyata dia ya, bersikuku untuk mentalak. Bersikuku untuk mentalak. Nah, dari sinilah pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya jatuhnya talak itu setelah keputusan hakim, ya kalau memang suami tidak mau mentalak dan juga tidak mau kembali. Berbeda dengan pendapat yang sebelumnya mengatakan sekadar
lewatnya waktu, maka sudah jatuh talak dengan sendirinya yang otomatis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya iya, harus ada keputusan dari pihak suami yang mengilah istrinya. Tapi kalau tidak ada keputusan, maka hakim yang memutuskan. Dari mana sandarannya? Dari firman Allah, wa in azamut talaq. Kalau dia bersikuku untuk mentalak. Ulama yang atau jumhur ulama yang memilih pendapat yang kedua ini bahwasanya mengatakan bahwasanya kalau seandainya benar apa yang dikatakan oleh pendapat yang pertama yang mengatakan lewatnya waktu otomatis jatuhnya talak. Tidak butuh kepada ayat ini wa in azamut talaq. Tidak butuh untuk azam atau bersikuku kepada jatuh sendiri. Sudah tertalak sendiri ngapain wa in azamut talaq. Sehingga ayat ini memberikan faedah bahwa di dalam ada pilihan bagi suami yang mengilah istrinya mau rujuk atau mau tolak. Tidak seperti yang dikatakan oleh pendapat yang pertama yang mengatakan sekadar lewatnya waktu otomatis jatuh talak. Nah ini jamaah kalian. Dan kalau kita melihat dari dua pendapat, jadi para ulama mengatakan bahwa yang rojih, jadi dilihat kalau memang sudah lewat 4 bulan, kemudian ternyata sang istri ya, mengadukan perkaranya ke mahkamah atau ke hakim. Maka ketika itulah seperti yang kita katakan tadi, hakim memberikan ultimatum kepada suami. Rujuk atau talak. Rujuk atau talak. Jadi suami istri mengadukan perkaranya kepada hakim. Artinya kalau enggak mengadukan berarti enggak masalah. Biarkan waktunya berlalu sesuai dengan yang disebutkan oleh suami yang mengilah. Kalau 5 bulan tunggu sampai 5 bulan. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Abu Malik mengatakan bahwasanya lihat kalau istri setelah lebih dari 4 bulan ini ternyata mengadukan perkaranya ini kepada hakim, maka ketika itulah hakim tampil untuk menengahi urusan mereka dan memberikan ultimatum kepada suami rujuk atau talak. Kalau enggak mau, maka hakim yang akan memutuskan. Hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau ternyata istrinya adem-adem saja, diilah 5 bulan juga enggak masalah. Itu sudah berlalu. Apa namanya? Ilahnya berlaku sampai masa waktunya itu berlalu 5 bulan. Ya. Nah, itu berkaitan tentang rukun yang kelima jamaah sekalian, yaitu masalah tenggang waktu ilah. Rukun yang terakhir adalah tentang lafaz. Lafaz yang digunakan atau kita kata kalimat yang digunakan atau kata-kata yang digunakan ketika mengilah. Bentuknya ya bagaimana? Para ulama
mengatakan bahwa semua lafaz atau semua ungkapan, semua kata yang dengan kata itu menunjukkan dengan sendirinya ya makna dari tidak mau menjima istri, tidak mau menjima istrinya di kemaluannya, maka ketika ini diungkapkan dan itu yang dipahami oleh orang yang mendengarkannya karena memang asal peletakannya seperti itu, maka inilah dinamakan dengan ilah. Inilah yang dikatakan dengan ilah. Di pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya lafadznya adalah lafadz yang mengandung makna tidak mau menggauli dan menjimai istrinya di kemaluannya, yang ketika itu diungkapkan itu yang dipahami oleh orang yang mendengarkannya karena memang itulah yang menjadi kebiasaan orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Ya. Kalau misalnya kita kasih contoh, kalau misalnya di sebuah wilayah yang mereka pahami dan mereka menjadi uruf bahwasanya tidak mau menjima itu dengan orang, saya tidak mau memasukkan timbah di dalam ya embermu. Masyarakat mengenal ini dan memahami kalau kata-kata ini maksudnya tidak mau menjima. Kalau ini diungkapkan kemudian disantai dengan semua Allah, saya tidak akan mau memasukkan timbahku ke dalam embermu. Ini dipahami oleh masyarakat setempat dan ini yang yang menjadi kebiasaan mereka untuk mengungkapkan ungkapan tidak mau menggauli, maka ini dikatakan sebagai ilah. Ini dikatakan sebagai ilah. Jadi inilah yang dikuatkan oleh Syekh Abu Malik tentang masalah lafaz. Jadi nggak harus satu lafaz. Ya, kalau kita katakan bahwasanya demi Allah, demi Allah saya tidak akan menjimakmu. Ini jelas. Ini jelas. Tetapi di sana ada lafaz yang juga semakna dengan ini. Nah, dilihat dari uruf atau kebiasaan masyarakat di dalam memahami dan mengucapkan kata ini. Kalau ini menunjukkan kepada makna tidak mau menjimai, maka ini masuk dalam kategori ilah. Jadi lafaz ini harus ada. Lafaz ini harus ada. Loh, bagaimana kalau ada orang yang bisu dengan isyarat? Isyarat yang memang maknanya seperti itu. Kalau dia bisa atau dengan kata-kata atau dengan kata-kata. Sehingga ketika terpenuhi 6 syarat ini maka berlakulah ilah dengan konsekuensi yang telah kita sebutkan tadi. Jamaah sekalian, selesai kita dari pembahasan tentang masalah ilah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan tentang masalah al-li'an. Al-li'an. Apa itu li'an? Kata para ulama ketika mendefinisikan li'an itu adalah sumpahnya seorang suami dengan kata-kata khusus atas perzinahan istrinya atau istrinya berzina, atau sumpahnya seorang suami dengan kata-kata khusus dalam
menafikan atau menyangkal ya, keberadaan anak, anak. Jadi dia mengingkari bahwasanya itu bukan anak saya. Dan sumpahnya seorang istri dalam mengingkari tuduhan suaminya. Inilah yang dikatakan dengan nama li'an. Suami bersumpah bahwasanya istrinya telah berzina, atau suami bersumpah bahwasanya anak yang istrinya yang dikandung oleh istrinya bukan anak dia. Kemudian istri membalas sumpahnya untuk mengingkari tuduhan suaminya. Inilah yang dikatakan dengan nama li'an. Nah, jamaah sekalian, tentang pensyariatan li'an disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, ayat 6 sampai ayat 9. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka ini, suami-suami yang menuduh istri-istri mereka berzina dan mereka tidak mampu atau tidak memiliki saksi-saksi, tidak memiliki 4 saksi kecuali diri-diri mereka sendiri, nggak ada yang menyaksikan. Maka saksi dari salah satu mereka adalah 4 kali sumpah bahwasanya dia adalah 4 persaksian, ya, dengan nama Allah. Jadi 4 sumpah dengan nama Allah bahwasanya dia benar-benar jujur. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sumpah yang kelima bahwasanya dia akan ditimpa laknat Allah kalau dia bohong. Wa yadra'u anha al'azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Dan istri terlepas dari hukuman, jadi tidak dirajam. Dengan cara apa? Dia bersaksi 4 kali persaksian dengan nama Allah bahwasanya suaminya dusta. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, persaksian yang kelima, bahwasanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya kalau ternyata suaminya benar. Ini dasar daripada pensyariatan namanya al-li'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang solusi bagi suami yang menuduh istrinya berzina tapi dia tidak memiliki 4 saksi. Begitu juga istri memiliki kesempatan untuk menghindarkan dirinya dari rajam dengan cara
yang mendustakan tuduhan suaminya. Ini bersumpah bahwasanya suaminya dusta. Dan kasus ini atau al-li'an seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang lumayan panjang atau sedikit panjang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan tentang kisahnya seorang sahabat yang bernama Uwaimir. Uwaimir ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Uwaimir ini datang menemui seorang sahabat yang bernama Asim bin Adi. Asim bin Adi kebetulan dia adalah seorang tokoh dari kaumnya di Bani Adi. Ya. Uwaimir ini datang mengadukan, ini curhat lah istilahnya, kepada Asim. Dia mengatakan kepada Asim, bagaimana pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Apakah dia bunuh, kemudian kalian membunuhnya? Atau apa yang harus dia lakukan? Tolong. Ini Uwaimir ini meminta tolong kepada Asim untuk menanyakan perihal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Asim kepada Nabi atas permintaan Uwaimir menanyakan perkara ini tentang apa sikap seorang laki-laki, seorang suami yang mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain. Apakah suami membunuh laki-laki tersebut, kemudian dia juga nanti dibunuh karena dia membunuh, atau bagaimana? Maka Asim datang kepada Nabi menanyakan hal ini. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaannya Asim. Pertanyaan titipan. Jadi balik ditanya oleh Uwaimir, gimana? Kalau bahasa kita gimana? Kata Asim, Nabi nggak mau ditanya. Ya. Kemudian Uwaimir sendiri mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berhenti sampai saya bertanya sendiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Maka beliau, Uwaimir, datang langsung kepada Nabi dan mengatakan kepada, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kaifa yasna. Wahai Rasulullah, seorang suami mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah dia membunuhnya? Dia boleh membunuhnya atau kemudian dia dibunuh oleh kemudian kalian membunuhnya, atau bagaimana? Maka Nabi mengatakan, qad anzalallahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, ini ayat berkenaan tentang masalah kalian, masalah kamu dan masalah istrimu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Uwaimir dan istrinya untuk mula'anah. Iya, mula'anah. Dan inilah sejarah pertama mula'anah yang terjadi di dalam syariat Islam. Setelah mula'anah ini terjadi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Uwaimir, in habastaha faqad zalamtaha. Kalau kamu masih tahan dia, ya, maka kamu telah menzalimi dia. Jadi kalau kamu masih mempertahankan dia, maka kamu telah menzalimi dia. Fatallaqaha, maka Uwaimir pun menceraikan istrinya. Maka inilah sejarah adanya mula anak di dalam syariat agama kita. Nah, ketika Uwaimir dan istrinya sudah melakukan namanya li'an, mula anak, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, unzuru fa in ja'at bihi asham ajal ainain. Coba perhatikan. Coba kalau nanti perempuan itu yang istrinya Uwaimir dimaksud ternyata melahirkan anak yang kulitnya warnanya hitam, ada ajal ainain, matanya hitam dan lebar, azimal alyatain, yakni pantatnya besar, khodal jassaqain, kemudian kakinya juga gemuk, fala ahsibu Uwaimiran illa qad sadaqa 'alaiha. Maka saya mengatakan bahwa Uwaimir benar. Maksudnya istrinya telah berzina. Ini jamaah sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah li'an pada pertemuan berikutnya karena waktu maghrib sudah hampir masuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.